Jansen inspire us as one family, many faces but one heart. Ciri khas utama dari spiritualitas Santo Arnoldus Jansen adalah kesadaran akan kehadiran Allah yang berdiam dalam hati setiap pengikut atau yang bernaung di bawahnya. Spiritualitas ini bersifat trinitaris, yaitu satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang hidup sebagai satu keluarga dengan perannya masing-masing. Di tengah dunia yang semakin berkembang dan perubahan zaman yang semakin cepat, spiritualitas Santo Arnoldus Jansen hadir untuk mengetuk pintu hati putra dan putrinya yang bernaung di bawahnya untuk sejenak kembali ke dalam diri, merenungkan secara sungguh-sungguh aneka nilai hidup yang telah ditunjukkan oleh Santo Arnoldus Jansen. Karena itu, melalui tema ini, kita diajak untuk tetap bersatu sebagai one family, many face but one heart. Satu keluarga, banyak wajah, tetapi satu hati merupakan terjemahan dari spiritualitas trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjiwai seluruh pola hidup lembaga ini. Santo Arnoldus menginspirasi putra dan putrinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan bermakna, serta berkualitas di hari depan. Melalui berbagai aktivitas akademik di lembaga ini. Dalam perayaan Pesta Santo Arnoldus Jansen di tahun 2026 ini, SMA Santo Arnoldus Jansen juga ikut merayakan Pesta Natal dan Tahun Baru bersama sebagai satu keluarga, sekaligus mengenang kembali berdirinya lembaga ini yang dipersembahkan ke dalam perlindungan Santo Arnoldus Jansen. Semoga tema ini menyadarkan kita bahwa kita adalah satu keluarga, banyak wajah tetapi satu hati. Inilah harapan yang ingin diwujudkan di tapak-tapak perjalanan selanjutnya. Marilah kita bersatu hati memohon kepada Tuhan untuk selalu menerangi setiap jalan dan perjuangan kita menggapai cita-cita dengan berinspirasi dan berlindung di bawah naungan Santo Arnoldus Jansen. Mari kita bangkit berdiri dan memulai perayaan suci ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Adakan
dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pastor Aris, Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus bersama keluarga besar SMA 1 Arnoldus, para guru, para karyawan, orang tua, para siswa SMA Santo Arnoldus, suster, undangan dan para hadir yang kami kasih dalam Kristus. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang sangat khusus dan kudus bagi Serikat Sabda Allah SVD dan dua kongregasi suster, yakni Suster Misi Abdi Roh Kudus SSPS dan Suster Adorasi Roh Kudus SSPS AP. Lalu dalam perayaan ini kita dipandu untuk fokus pada tema satu keluarga, banyak wajah tapi satu hati, yang sangat inspiratif, kreatif dan inovatif, berenergi dan bahkan berkolaborasi untuk mengelola satu keluarga dengan banyak wajah, tapi tetap kembali ke laptop satu hati yang berperan beda-beda tampilan, aksi dan misi, tapi harus jelas menuju target kabar gembira bagi banyak orang di seluruh penjuru dari zaman ke zaman sampai saat ini di sini, termasuk di lembaga pendidikan yang dikelola ini. Pantas selalu kompak, satu biar beda. One family, many face, but one heart. Itu tidak boleh bergeser dan tidak boleh diabaikan dalam situasi apapun. Kalau ada salah dan dosa karena kelemahan manusia kita, mari pada kesempatan ini, pada awal perayaan syukur Pesta Pelindung Santo Arnoldus Jansen, kita boleh bersihkan diri dari semua salah dan dosa, supaya kita boleh pantas merayakan Ekaristi Kudus pagi hari ini di tempat ini bersama keluarga besar SMA Santo Arnoldus Jansen. Saya mengaku pada Allah Maha Kuasa dan pada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya bersumpah kepada Roh Kudus dan kepada sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Kasihanilah
Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan suci dalam perayaan ini mengajak kita untuk turut mengambil bagian dalam tugas pewartaan sabda dan menjadi terang bagi sesama. Santo Paulus mewartakan kekayaan Kristus kepada bangsa-bangsa tak beriman agar memahami lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Kristus. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian kata Santo Yohanes. Marilah kita membuka hati dan iman kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari Kitab Yesaya. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ziarah menuju tanah surgawimu, agar semakin kokoh dan kuat dalam membimbing dan mengantar umatmu menuju surga yang Engkau janjikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Mai bijasai kita kurus rani Allah. Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta sunat Allah yang kudus. Allah sumber terang kehidupan sekalian kaum beriman, kami membawa persembahan roti dan anggur serta hasil karya kami sebagai lambang penyerahan diri kami semua dan kurban pujian atas segala anugerah yang Kau limpahkan pada keluarga besar SMA Santo Arnoldus Jansen. Sudilah Engkau berkenan menerimanya, memberkati dan mempersatukannya dalam kurban Yesus Kristus Putramu yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Hieronymus. Kami mendoakan para pimpinan tarekat kami dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Teristimewa mereka yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Kami mendoakan secara khusus anggota SPD dan SSPS yang hari kematian mereka
kami peringati pada hari ini. Perkenankanlah mereka semua menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bahagialah Bapak Ibu saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas turun kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Bertepuk tangan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Kris sebagai Vikjen Keuskupan Agung Kupang yang bersedia menjadi selebran utama pada perayaan 15 Januari mengenang kematian Santo Arnulfus Jansen. Juga untuk para imam yang hadir, ada Romo Stef, Kepala Sekolah SMA Giovanni, ada Romo Franky, Kepala Sekolah SMA Seminari Santo Rafael, juga ada senior, ada Pater Justinus, ada Pater Felix, dan kami yang lain masih balita. Ada yang sudah baru tabis, Pater Eman baru tabis tahun 2025. Juga terima kasih untuk Bapak Mama, undangan semua yang hadir, para suster dari beberapa kongregasi, ada CIY, ada SSPS, juga adik-adik semua. Setelah ini kami para imam rehat sejenak, lalu kemudian kita mulai dengan kurang lebih 15 menit. Sesudahnya kita mulai dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agenda oleh MC.
Sekali lagi, selamat berpesta, ini pesta kita, karena itu kita merayakannya dengan penuh kegembiraan dan merayakannya dengan penuh sukacita persaudaraan, karena kita berbeda tapi kita punya hati sama. Kita berbeda tapi kita dipersatukan oleh Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Semoga kita sekalian, khususnya keluarga besar SVD, keluarga besar SMA Santo Arnoldus, kita sekalian yang hadir dalam perayaan syukur pada peringatan kematian Santo Arnoldus Jansen ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus pagi menjelang siang hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Nina. Oh, ada di situ. Nina, acara sudah mulai. Buat apa lagi di sini? Acara sudah mulai. Sudah mulai, bukan baru mau mulai. Ari, Pater, kata curhat stop sampai sini ya, Pater. Maaf. Kelly ini mengganggu, seorang masih curhat juga. Tapi acara ulang tahun SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang harus dimulai sekarang. Kira-kira tadi Nina dengan Pater curhat apa? Biasalah, masalah-masalah percintaan anak muda ya, biasa. Kalau realitas kehidupan begitu toh. Hancur ya. Oke, tapi itu ditahan dulu sebentar. Kita harus mulai acara ini segera. Sekali lagi, Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Agama Provinsi NTT, Bapak yang mewakili Wali Kota Kupang, Romo Vincent Kuskupan Agung Kupang, Pater Provinsial SVD, Pater Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, Bapak Komite SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, dan tak lupa pula Bapak Ibu Guru Pegawai serta seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Nina, selain orang-orang hebat yang Nena sebutkan tadi, ternyata kita kehadiran orang-orang istimewa hari ini. Yaitu ada Pater Simon Bata SPD, Pater Filipus Tule SPD, Pater Eman SPD, Pater Sefri Pantas SPD, Pater Edi Huler SPD, Pater Sebas Wajang SPD, Romo Enos PR, dan Romo Franky Kopong PR. dan seluruh tamu undangan, kepala sekolah SMA dan SMP sekota Kupang yang berkesempatan hadir pada acara ulang tahun ke-7 SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, kami ucapkan selamat datang. Gimana Kelly? Tadi mungkin Pak Carlos nih ada putar sebuah video yang isinya adalah momen-momen rangkaian-rangkaian kegiatan di SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang menyongsong
Puncaknya hari ini merayakan ke-7 tahun berdirinya SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Semakin terasa ya euforia ulang tahun SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang ke-7 tahun ini. Asli Nena, kreativitas anak-anak SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang itu ternyata sonde ada obatnya. Dan hari ini di tanggal 15 Januari 2026, kita sama-sama merayakan ulang tahun SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang ke-7 tahun. 7 tahun yang sangat luar biasa. Saya Nena Dan saya Kelly, kami akan memandu kemeriahan acara hari ini hingga berakhir. Nena, ada kata pepatah bilang begini, kata-kata itu seperti benih. Kalau ditanam dan tumbuh dengan baik, akan menjadi inspirasi. Dan hari ini kita akan mendengarkan inspirasi dari tokoh-tokoh hebat kita. Oke, kalau begitu Kelly, sambutan yang pertama kita akan beri kesempatan kepada Bapak Perwakilan Wali Kota Kupang. Kepada Bapak kami silakan. Selamat pagi menjelang siang, salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Vijen Kuskupan Agung Kupang Romo Visaku, Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Aryos Nenu, bersama pengurus, para imam konselebran, para biaran-biarawati, Kepala SMA Arnoldus Jansen, Pater Aris SPD, bersama Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, panitia penyelenggara, Bapak Ibu undangan yang hadir pada acara hari ini, adik-adik siswa-siswi SMA Santo Arnoldus Jansen, singkatnya tapi undangan yang saya hormati, saya kasihi. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Kupang dan Ibu Wakil Wali Kota Kupang, setidaknya beliau hadir, namun karena ada kegiatan di luar daerah maka kami ditugaskan untuk menghadiri acara syukuran pada hari ini. Salam dari Pak Wali Kota, Ibu Wakil, untuk segenap pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Aryos Nenu, untuk para adik-adik siswa yang hari ini merayakan syukuran Natal dan Tahun Baru bersama, dan juga mengenang hari bersejarah dari pendiri Yayasan Pater Arnold Jansen. Melalui momen yang penuh bermakna di awal tahun ini, pemerintah Kota Kupang menyampaikan terima kasih atas peran aktif dari yayasan untuk mendukung kegiatan pendidikan guna memajukan sumber daya manusia bagi anak-anak usia dini ini. Yang kedua, mari kita terus bergandeng tangan untuk saling mendukung, membangun Kota Kupang melalui berbagai program-program, baik program yang di bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga harapan semoga melalui kegiatan ulang tahun hari ini SMA Arnoldus Jansen terus tumbuh dan berkembang. Semua adik-adik saya lihat tadi dalam peran misa semua terlibat aktif, anggota KOR dari siswa-siswi, guru, pegawai semua terlibat, orang tua siswa-siswi juga terlibat. Ini merupakan bentuk dari kepedulian, cinta, kebersamaan untuk mari kita sama-sama mengisi pembangunan pendidikan di daerah ini. Mungkin itu beberapa harapan dari kami. Dalam kegiatan hari ini juga ada beberapa kegiatan launching yang akan dilaksanakan nanti. Ini merupakan bagian dari bentuk karya nyata dari komunitas sastra. Itu informasi awal dari kami.
Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak yang telah mewakili Wali Kota Kupang. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Komite SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Kepada Pak Raimunus Lake kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Romo Vikjen Keuskupan Agung Kupang, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wali Kota Kupang atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati pimpinan Provinsial SPD Timur atau Pater yang mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Arios Nenuk atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami kasih Kepala SMA Arnoldus Jansen bersama seluruh staf guru, pegawai, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, yang kami hormati dan kami kasih para imam konselebran tadi, yang kami hormati Bapak Lurah TDM, yang kami hormati biarawan-biarawati, para suster, para bruder, frater yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini Kepala Seksi Bimas Katolik yang hadir. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang, Romo Kris, yang diutus oleh Bapak Uskup hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi NTT bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi, yang terhormat yang mewakili Bapak Wali Kota bersama jajaran pemerintah kota, juga para pimpinan serta seluruh pemerintah yang hadir, sampai dengan Bapak Lurah ya yang ada di sini yang sama saya hormati. Para imam Tuhan, bruder, suster, serta seluruh umat yang terkasih, teristimewa, keluarga besar SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Selamat berbahagia untuk Anda semua. Hari ini adalah pesta Anda, kami hadir di sini untuk meriah rayakan pesta ini. Kalau saya tidak salah ingat,
ini yang ke-7 tahun merayakan syukuran ini. Ya. Para hadirin yang saya kasihi, saya masih ingat ketika masih bekerja di paroki, dalam salah satu perayaan seperti hari ini, ada uskup yang dia memberikan khotbahnya, dan judul khotbahnya dia bilang begini, Arnoldus Jansen was a pioneer of a global vision and mission. Dan dia mengungkapkan bahwa Arnoldus Jansen adalah orang yang berpikir global, tetapi dia mampu bertindak lokal. Dia berpikir secara global, tetapi melakukan misi secara lokal. Maka dia bilang, dia punya semboyan yang kita doakan setiap hari untuk SPD, Pak, SSPS AP, yaitu bahwa may the heart of Jesus live in the hearts of all people. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Hati itulah yang mau supaya ditanamkan kepada hati semua umat beriman. Hati Yesus. Dari situlah muncul ungkapan yang kita lihat di depan itu, one heart, many faces. Satu hati, aneka wajah. Aneka wajah itu bisa diungkapkan dalam begitu banyak segi, dimensi. Seperti satu hati tapi aneka talenta, aneka keberhasilan, segala macam itu bisa diungkapkan seperti itu. Piket Pikjen Uskupan Agung Kupang yang terkasih, Bapak Gubernur bersama dengan jajaran yang terkasih, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah juga yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu perwakilan dari Kota Kupang yang terkasih.
dan yang saya cintai dengan sungguh dan dengan luar biasa, adik-adik SMA Santo Arnolus Jansen. Dan karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang kita semua untuk bertepuk tangan sebagai bukti bahwa hari ini adalah hari perayaan bersama yang mempersatukan kita. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan dengan meriah. Bapak Gubernur, saya curhat sedikit. Perjalanan sekolah ini mulai pada tahun 2019 dan sekolah ini sudah menamatkan 4 angkatan. Dari 4 angkatan itu ada yang lulus di Melbourne University, ada yang lulus di Politeknik Nuklir, ada 2 yang sudah lulus di Angkatan Udara, ada yang di Udayana, ada di Pajajaran, dan belum ada yang di UGM dan UI. Tapi kami punya cita-cita agar perjalanan Arnoldus SMA Santo Arnolus Jansen ini ada juga adik-adik yang mengalami nasib yang sama di UGM dan UI dan beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Karena itu, pada hari ini adalah hari pesta pelindung, dan perayaan ulang tahun SMA Santo Arnolus Jansen itu tepat pada 19 Juli ketika kami pertama kali mengadakan kegiatan belajar mengajar. Dan karena itu, baiklah kami merangkum 15 Januari sebagai peristiwa mengenang kelahiran SMA Santo Arnolus Jansen, juga mengenang kematian dari Santo Pelindung sekolah ini. Yang kedua, perjalanan sekolah ini benar-benar berdasarkan swadaya dari kongregasi. Rumah 2 lantai di sebelah itu pada masa kepemimpinan Pater Felix sebagai provinsial. Rumah yang 1 lantai di sebelah itu adalah rumah lama dari penerbit Nusa Indah yang membuka lokasinya di sini. Dan 3 lantai ini adalah murni dari swadaya SPD. Beberapa kali kami menolak peserta didik karena memang tempatnya kurang, ruangan kurang. Karena itu pada tahun ini kami berinisiatif untuk membangun, dan dengan penuh kerendahan hati sebagai pemimpin di lembaga pendidikan ini, kami minta juga bantuan dari dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk mendukung kami, sehingga 1 tahun ke depan ketika kita merayakan 15 tahun dan ketika kita merayakan hari perayaan dari Santo Arnolus Jansen, kita tidak lagi beralaskan pada batu dan kerikil-kerikil. Kita sudah beralaskan dengan sesuatu yang lebih istimewa, lebih tampan dilihat, lebih nikmat untuk diinjak. Dan karena itu sekali lagi kami mohon bantuan dan dukungan. Kami punya dana, tapi dana kami masih terbatas. Dan kami mau berjuang agar mau membangun lagi 3 lantai untuk sambung lagi untuk beberapa ruangan. Kebetulan kami belum punya ruangan-ruangan esensial, misalnya ruangan untuk musik, ruangan laboratorium khusus, ruangan untuk laboratorium MIPA, ruangan untuk perpustakaan yang tampan, perpustakaan yang aman, di mana adik-adik itu ketika membaca buku sulit untuk keluar dari ruangan itu. Kita berjuang agar membaca menjadi juga salah satu iman dari warga sekolah SMA Santo Arnolus Jansen. Yang ketiga, oke Nena, jujur ya, dari tadi Kelly udah ada tuh ada bunyi. Tahu
kok sonde kenapa? Yang sampai gini so makan pagi nih. Sonde dong, masa di acara begini spesial beta so makan pagi. Jadi hari ini kita akan saksikan sejarah di sekolah ini. Ini akan menjadi sejarah yang sangat luar biasa. Nina tahu kok sonde kenapa? Tunggu, sejarah baru? Apa ya Kelly? Kurang tahu nih, apa nih? Oke, Kelly kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan mengikuti prosesi launching buku yang ditulis oleh tim sastra SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Oke, ini langsung ingat nih. Jadi teman-teman para hadirin sekalian, di 7 tahun SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang ini betul sejarah terukir, yaitu launching buku puisi dan buku cerpen yang langsung ditulis oleh tim sastra SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang. Jadi sebelum kita lanjut kepada sesi yang penting itu, yaitu launching buku, kami mengundang 2 orang dari tim sastra SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang mungkin akan menceritakan sedikit ya, secara singkat apa sih buku yang akan segera kita bacakan dan akan di-launching pada hari ini. Kita undang bersama-sama, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat pagi kepada Bapak Gubernur beserta jajarannya, Bapak Kepala Kementerian Agama, dan Bapak Wali Kota atau yang mewakili, singkatnya para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya mewakili komunitas sastra ingin menyampaikan sedikit cerita tentang perjalanan kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kristina Brikasta Costa, biasa dipanggil Move. Saya dari anggota komunitas sastra SIG. Perkenalkan, nama saya Mariana Krisalda Kofi, biasa disapa Isa. Saya salah satu anggota dari komunitas sastra SMA Santo Arnoldus Jansen. Pada kesempatan ini, saya mewakili komunitas sastra ingin menyampaikan sedikit cerita tentang perjalanan kami. Komunitas sastra ini bermula dari ketertarikan sederhana terhadap membaca dan menulis. Dari sana kami belajar bahwa sastra bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang proses, kesabaran, dan keberanian untuk menyampaikan isi hati dan pikiran. Selama komunitas ini berjalan, kami belajar untuk saling menghargai karya, menerima kritik, dan terus memperbaiki diri. Kami tumbuh bersama, tidak hanya sebagai penulis, tetapi juga sebagai pribadi. Dalam perjalanan tersebut, kami mendapat bimbingan dan arahan yang sangat berarti. Kehadiran Kanong Nelson menjadi penguat bagi kami untuk tetap konsisten dan percaya pada proses yang sedang kami jalani. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pater Aris yang telah memfasilitasi terbentuknya komunitas sastra ini sejak awal. Dukungan, kepercayaan, dan perhatian yang diberikan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan komunitas kami. Pater Aris tidak hanya menyediakan ruang dan kesempatan, tetapi juga memberi dorongan moral agar kami berani berkarya dan terus berkembang. Berkat dukungan tersebut, komunitas sastra ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi wadah positif bagi para anggotanya. Sekian dari saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya, dengan rasa syukur dan bangga, kami mengucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami dalam proses pembuatan buku kumpulan puisi dan cerpen kami. Kami berharap dengan buku-buku ini bisa membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Kami juga berharap buku-buku ini bisa menjadi jembatan untuk terhubung dengan lebih banyak orang. Semoga teman-teman bisa mengembangkan bakat dan kemampuan teman-teman, dan semoga buku ini juga menjadi pengantar bagi kita semua untuk terus mencari keindahan dalam kata-kata dan menemukan makna dalam setiap cerita yang kami tulis. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari para hadirin sekalian. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada dua teman yang tergabung dalam komunitas sastra yang telah menyampaikan sedikit dari isi buku tersebut. Dan kita hampir tiba di acara launching buku. Tapi sebelum itu kami mengundang Bapak Gubernur NTT untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum buku ini di-launching. Kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena SSI APT kami silahkan. Keluarga besar SPD Provinsi Timur bersama dengan saudari-saudari para suster abdi Roh Kudus dan para suster AP Adorasi Abadi, Bapak Gubernur dan jajaran Bapak Linus dan kawan-kawan, Bapak Wali Kota itu yang wakil, Bapak Kadis Sosial, Bapak Kementerian Agama wilayah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Agama Wali Kota atau yang mewakili, para imam, brother, bruder, Pater Aris selaku Bapak Besar untuk SMA Santo Arnolus bersama para guru, para pegawai dan semua tenaga kependidikan, orang tua dan khususnya para siswa yang berbahagia yang kami kasih dalam Kristus. Izin saya menjalani tugas sebagai wakil dan delegasi dari Bapusku. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar SVD yang merayakan peringatan Santo Arnolus setiap 15 Januari, khususnya keluarga besar SMA Santo Arnolus. Saya buka sambutan ini dengan kata-kata, bila tidak memburu kupu-kupu untuk menangkapnya, maka semakin kita memburunya, semakin kupu-kupu itu akan terbang jauh. Tapi bila kita membuat dunia yang indah dengan bunga-bunga yang indah, molek dan cantik, percaya kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Lalu apa maknanya dan relevansinya untuk sekolah ini dengan semua elemennya pada momen sangat terhormat dan bermartabat ini? Kupu-kupu itu adalah target dan capaian lembaga ini. Kalau lembaga ini dengan segala elemen prioritas ini tidak menghadirkan jati diri, perkuat kapasitas diri, dekorasi diri dengan kualitas kehidupan lengkap dengan karakter, mental, ketercerahan, kebijaksanaan, semakin kita kejar malah semakin jauh kita tidak mendapatkan target berharga. Tapi kalau semua elemen pemilik sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan perangkat utama yang terkait pengelolaan lembaga ini berlomba-lomba dalam kerja sama dan kerja keras, dalam peran-peran aktif yang rutin, kontinu, untuk menghadirkan lembaga pendidikan ini memikat, karena kualitas pendidikan yang mampu bersaing dan tidak bisa disaingi, karena spiritualitasnya jelas, ciri khasnya jelas, keunikan dan daya tariknya sangat spesial, tidak ada pada lembaga pendidikan menengah lainnya. Itu harus menjadi perhatian terus menerus dalam perjalanan dan pergerakan hari-hari efektif kegiatan belajar mengajar dari waktu ke waktu. Target dan capaian seperti minat pada lembaga ini akan datang berbondong-bondong. Katakan saja seperti taman
Yang saya hormati Romo Vigjen Keuskupan Agung Kupang, yang saya hormati mewakili Wali Kota Kupang, saya datang di dampingi bersama dengan ini Palinus Lusi, ini dulu mantan Kadis pendidikan juga. Jadi saya tanya dia langsung bikin apa buat kampus, apa sekolah. Kalau sempat dibikin Palinus ini TR, Palinus. Kemudian Palinus sekarang sudah jadi staf ahli dan RT Kadispora. RT dulu tuh. Kemudian bersama dengan Ibu Priscilla Parena. Palinus SMA mana? SMA di mana? Di olahraga. SMA olahraga. Badannya kayak atlet begini. Sebelah ini Bu Priscilla Parena dulu SMA sudah di kanan. Nah, dong ini geng sudah kan di SWD juga loh. Benar SWD. Yang saya hormati Pater Provinsial yang mewakili Kota Desa. Tepuk tangan dulu buat kepala sekolah dulu nih. Bapaknya dari para anak-anak. Nah, ini untuk semuanya. Ketua komite mana tadi? Oh, Bapak Ketua komite. Oh ya, baik. Komite. Tadi yang baca puisi anaknya bilang ya. Tadi saya tanya deh, Bapak dari mana? Oh, mamanya deh. Puisi buat dari mama. Ya. Kemudian kepala sekolah kepesertaan hari ini dari Santo SMA Katolik Giovanni Kupang, SWD juga tuh. Kemudian bukan maksudnya latarnya SWD itu Romo. RD. Kemudian kepala sekolah seminari Santo Rafael Kupang, ada kan? Masuk pulang ya. Dan para pater, Romo, Bruder, Suster yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan dulu bagi para bapak, ibu, guru, orang tua dan siswa dulu. Jadi orang tua, siswa, bapak, ibu, guru, semua yang bantu di sekolah SMA Santo Arnoldus ini perlu kita tepuk tangan dulu khusus. Udah ada imam baru di sini, Pater Eman kan? Iya. Mana? Ada kan? Sudah pergi. Pater Eman itu SWD dia, betul? SWD. Satu data ini berarti saya punya protokol, dia catat bagus. Dan kemudian yang kita perlu tepuk tangan dulu buat MC dulu, dua nih. Mena dan Leli. Kita ini lupa tepuk tangan buat MC, mereka yang bikin malam ini acara. Kalau MC tadi mereka kayak kuburan, kita kuburan rame-rame. Syukur mereka olah sana sini, yang nyanyi pun mereka skala malaikat lagi. Bos semua kalau mau ketemu malaikat mesti mati dulu. Hati-hati. Benar, orang mesti mati dulu Pak. Kita masih mati terus ketemu malaikat. Mana kita mimpi ketemu malaikat? Malaikat akan bersembunyi kalau belum mati. Masih mati udah datang. Singkatnya semua tamu undangan yang saya hormati pada hari ini. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam pintar. Kami sekolah salam pintar buat kita semua. Tepuk tangan dulu, salam pintar buat semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara istimewa ini, perayaan misa Pesta Pelindung Sekolah Santo Arnoldus Jansen, serta peluncuran buku cerpen dan puisi karya komunitas sastra SMA Arnoldus Jansen Kupang yang saya banggakan ini. Hari ini tentu hari yang syarat makna. Tadi sudah dijelaskan oleh mewakili SWD atau semester. Olah bagaimana menilai SWD dan siapa Arnoldus Jansen. Yang pasti bahwa yang kalau kita kenal Santo Arnoldus Jansen ini, ternyata saya baru tahu ini ada 3 memang, saya pikir dulu cuma 2. Jadi untuk pendiri Serikat Sabda Allah kita sama tahu SWD. Kemudian pendiri Suster Abdi Roh Kudus SSPS. Ada satu lagi nih, Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi SSPS AP. Mana Suster SSPS AP mana? Ada kok? Mereka tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh, kontemplasi. Mereka doa terus nih. Dan suasana model begini doa-doa kita masih harus kita antisipasi betul. Karena doa-doa ini
Itu kita tidak bisa deteksi lagi kemana arah doa ini. Jadi kalau kita punya SSPS AP ini, mudah-mudahan Arnoldus Jansen SMA ini betul-betul mendapatkan ekosistem doa yang mantap gitu. Dan juga buat kita semua tentunya. Arnoldus Jansen adalah seorang tokoh yang sangat kuat dalam pewartaan sabda Allah, dan dia terutama membuat melalui pendidikan dan kebudayaan membentuk martabat manusia. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Bapak Pendiri SWD, SSPS dan SSPS AP, khususnya SMA Santo Arnoldus Jansen. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang hari merayakan acara yang luar biasa. Terima kasih atas dedikasi yang panjang, pengabdian tulus dari seluruh yang menjadi bagian dari SWD, SSPS dan SSPS AP dalam bidang pendidikan, pelayanan iman dan pembangunan manusia, khususnya di bumi pemerintah tercinta. Saya menyampaikan secara khusus mengapresiasi kepada SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang yang merayakan Santo Benediktusnya hari ini. Kurang lebih sudah berapa tahun berdiri ya, Pak Ade? 7 tahun ya. Ini tulis ini salah lagi, 5-6 tahun. Nah, saya cek dulu, saya salah omong ini. Ini 5-6 tahun tertulis, saya takut salah. Sudah 7 tahun berdiri, dan saya sendiri melihat langsung, mendengar bagaimana para bukan alumni nih, Pak Ade, tapi anak-anak dari SMA Arnoldus Jansen ini ternyata di Kupang ini memang lampu warna juga memang ada warnanya di SMA. Tepuk tangan dulu buat SMA dulu. Ini saya ada kemarin yang paski belaka ada ya, paski belaka ada. Belum lagi yang forum-forum lain saya dengar juga Arnoldus Jansen ini boleh juga nih. Dia punya warna di SMA di Kupang ini kelihatannya mulai keluar, mulai kelihatan. Tentu Giovanni senior, tolong Romo tenang aja, jawabannya ada lah. Kalau bicara soal menyangkut Santo Rafael juga ada lah. Tapi dari antara yang adalah ini juga ada juga sama satu Arnoldus Jansen ini. Ya ada juga. Di mana tempat ini rumah pembentukan karakter, tempat nilai disiplin, kejujuran, cinta, kebenaran, keberanian berpikir ditanamkan sejak awal oleh para misionaris SWD. Kalau bicara soal ini, saya mengajak kita semua mengenang ya. SWD di tanah air ini itu dimulai karirnya paling besar itu dari Bung Sulbamora ini. Paling tidak, walaupun sudah tinggal sisa-sisa jejak-jejaknya, ya, tapi pertama kali kalau bicara bidang yang mencerahkan itu, kita punya pertama itu Arnoldus Jansen, Arnoldus MD loh percetakan, penerbit percetakan. Nusa Indah sekarang. Tapi dulu tuh Arnoldus MD itu bukan cuma di Flores atau di NTT saja, tapi hampir seluruh Indonesia cetak di situ. Malah mungkin dia duluan dari sebelum Kanisius saya kira. Benar ya? Sekarang Pemprov NTT cetak buku sampai Kanisius sana, ini buku Priscilla Purusan. Malah mesti tahu Bu Pris ini ada Arnoldus Jansen, ada percetakan Arnoldus. Nah, besok mulai coba dipikirkan di Bu Pris. Cetak-cetak juga di Arnoldus MD. Masih ada Romo Tijen, ya, tapi penerbit saya bilang cetak tempat lain lagi. Ini kita mesti pikir sudah. Karena memang sekarang sudah musimnya sudah bukan musim percetakan, karena musimnya musim digital, jadi kita masih harus berubah. Tapi bukan cuma di soal digital. SWD ND itu atau SWD Provinsi NTT ini atau SWD Indonesia ini itu punya jasa ternyata ada. Ini mungkin SMA Santo Arnoldus Jansen ini mesti kalau sudah bikin ketua Arnoldus Jansen ini bikin itu bangsa. Adalah mereka membuat film pertama Republik ini, Ria Rago. Itu 1923 itu, yang bahkan orang belum pernah lihat TV, belum pernah tahu film, itu SWD sudah bikin tuh. Film namanya Ria Rago. Itu film kayak semacam Siti Nurbaya begitulah. Film hitam putih dimulai 1923. Saya lagi lobby Menteri Kebudayaan agar dia sepakat dengan saya ada ini film jadi film pertama yang menjadi film yang dibuat di Republik ini. Biar kita ambil dia punya ini klaim film pertama. Itu dibuat di ND, itu kebetulan depan saya punya nenek rumah persis itu bikin. Nah, itu saya ngomong di sini karena biar saya ingatkan kembali. Jadi SWD itu punya peran penerbitan percetakan, punya peran bikin film pertama di Republik ini, dan lebih daripada itu, ini biar anak-anak SMA Santo Arnoldus Jansen mesti bangga ini. Orang-orang tua mesti bangga bahwa SWD punya peran juga adalah membuat Bung Karno merumuskan Pancasila seperti hari ini kita kenang ini, yang kita pakai hari ini.
saya juga di situ, para pastor-pastor dari Belanda. Pastor Heiting, Pastor Bomans, mereka berdiskusi sama Bung Karno waktu itu. Mereka memberikan akses pada Bung Karno kepada perpustakaan SWD waktu itu, dan Bung Karno bisa membaca di situ. Dan mereka juga memberikan tempat di mana Bung Karno bisa menampilkan karya-karya karya-karya tonil atau drama fragmen waktu itu di Wisma tempat pertemuan Imakulata. Waktu itu Bung Karno punya tempat, punya teman-teman namanya Tonil Kelimutu, ada 12 naskah yang dia bikin, yang dia buat. Kemudian itu ada yang kerja serabutan lah itu. Nah, Bung Karno itu dijaga sama keluarga muslim yang ada di bawah pantai. Kemudian Bung Karno dijaga langsung di dalam itu oleh keluarga orang Sabung yang Kristen Protestan. Ada Marta, ada Ribuga dan sebagainya. Dan Bung Karno berdiskusi sama pastor-pastor Belanda ini. Itu yang membuat dia membuat perubahan dari ketika dibuang di ND itu, dia bilang Republik ini berdiri dengan asas nasionalis, agama dalam hal ini Islam dan juga komunis, menjadi Pancasila yang hari ini kita pakai. Dan peran SWD waktu itu saya kira besar adalah ketika dialog antara Bung Karno dengan Pastor Heiting, saya kira. Waktu Bung Karno diajak bicara begini, Bung, bagaimana Bung membuat Indonesia yang itu orang dari Bali, orang dari Flores tidak mendapatkan kesempatan dengan asas yang 3 paham yang Bung Karno bawa dari Bandung ini. Bagaimana Bung Karno menempatkan ibu Bung Karno yang orang Bali dan Hindu itu, yang kemudian dia masuk menjadi Muslim misalnya. Dia berpikir keras, duduk di bawah pohon sukun, kemudian akhirnya melakukan Pancasila ini kita pakai. Dan itu peran SWD besar. Sekali lagi tepuk tangan buat SWD loh. Jadi menjadi bagian dari komunitas SWD, juga anak-anak SMA Arnolus Jansen ini, sekolah dengan baik, para orang tua juga nikmatilah SWD dan SMA Arnolus Jansen dengan baik, dan betul-betul lihatlah bahwa sekelas Presiden Bung Karno saja, pendiri bangsa, pernah mengenyam bagaimana kontribusi SWD untuk bangsa ini melalui diskusinya Pastor Heiting dengan Bung Karno, dan juga dia mengakses di perpustakaan dan sebagainya. Dan hari ini saya pikir 2 kumpulan cerpen yang anak-anak tadi dari anak-anak tadi oleh 2 orang adik-adik SMA tadi, 2 kumpulan cerpen, doa yang terjebak di jalan sunyi. Dari segi judul saja sudah menarik ini. Saya belum baca isinya, tapi judul saya sudah menarik. Kok bisa doa ini terjebak di jalan sunyi? Ini pertanyaan terhadap judul ini. Doa itu ada akan terjebak doa itu. Malah di sudut sempit pun orang lagi sementara dalam penjara pun dia bisa berdoa, tidak pakai dia tidak akan terjebak. Karena doa itu dia penjalan tersendiri kepada Tuhan. Tapi kenapa judulnya menjadi doa yang terjebak di jalan sunyi? Nah, pasti ada catatannya. Saya belum baca dari buku. Saya minta dulu. Ini judulnya udah menarik judulnya. Yang kedua, puisinya adalah lari-lari yang tersesat di senyum. Coba. Senyum kita sudah begini bagus, masih bisa tersesat kita bersenyum lagi. Nah, ini menarik. Dari segi judul saya sudah bikin kita mulai harus apa isi dari ini buku nih. Jadi kepada adik-adik saya semua yang membuat 2 cerpen ini dan ada lirik ini, puisi ini, saya pikir ini adalah karya yang baik dari anak-anak SMA yang biasanya kan baru sekelas tuh, kalau saya lihat ya, sekelas itu kan apa, majalah dinding, apalah model-model gitu. Ini SMA Arnolus Jansen sudah lebih tingkat lagi, tinggi permainannya ini, sampai pada membuat kumpulan cerpen dan juga buku puisi. Kami pemerintah provinsi NTT sekarang buku berapa, Bu Tris, yang kita bikin? 4 bagaimana? Bukan arah banyak buku. Suara 7 kan 8 buku saya bikin. Semenjak saya jadi gubernur ini, saya sebutin buku, Bu Tris bikin 4, tapi ada tempat lain dibikin. Ada 8 buku, 7 atau 8 buku sudah bikin. Berapa buku coba? Berapa tuh? Maksudnya urusan pengamat buku kan. Jadi saya ini sepanjang saya gubernur ini, saya sudah bikin ini mau 7 buku ke-7 ini. Jadi biar cerita tentang Melki Joni ini, itu cerita yang bisa terdokumentasi dengan baik melalui buku. Terakhir kami buat buku bulan Desember kemarin, 67 tahun perjalanan NTT. Itu tokoh-tokoh NTT tulis di situ, Pak Herman Musakabe pun tulis di situ. Nah, kami bikin ini sekarang buku yang mau rencana bulan Februari ini kami launching itu. Setahun perjalanan Melki Joni. Saya mau biar orang kritik usul saran di situ untuk bagaimana kami masih bisa berbenah di waktu-waktu sisa itu. Jadi saya kalau urusan buku ini saya pasti akan tertarik, Pak Tranis, karena saya salah satu orang yang
bukan cuma memuja kepintaran tapi juga memuji dokumentasinya, buku dan sebagainya. Jadi buat adik-adik yang buat ini, kita tepuk tangan dulu buat mereka-mereka yang membuat ini 2 buku hebat ini. Sehingga nantinya melalui buku ini, situasi terjebak, judul yang pertama, yang kedua situasi yang tersesat. Jadi ini judulnya tentang tersesat dan terjebak. Saya ulangi lagi ya, kumpulan cerpen judulnya adalah Doa yang Terjebak di Jalan Sunyi. Ini ada kata terjebak. Kemudian yang puisinya menjadi Lari dan Tersesat di Senyum. Jadi ini buku tentang terjebak dan tentang tersesat. Nah, nanti kita baca dengan baik biar kita lihat ini sebagai karya akademik yang luar biasa yang ada di kita, refleksi suasana batin dan kreatif. Juga tentu ini kata John F. Kennedy, politik itu biasanya merusak, tapi seni yang membersihkan. Jadi tengah situasi model begini ini, baca-baca model begini penting. Ada cerpen, ada puisi, itu seni. Dia bagian yang mudah-mudahan bisa menjernihkan situasi politik Indonesia, nasional, dan juga daerah atau bahkan internasional yang tidak mudah ini. Saya mengajak kita semua adik-adik yang sudah menulis ini terus memberi perhatian pada penguatan literasi dan numerasi agar SMA Santo Arnold Jansen ini betul-betul akan tetap menjadi ruang di mana literasi dan numerasi itu dimuliakan dan terus dibangun dengan baik. Hadirin yang saya hormati, di samping hal tadi juga saya ingin menegaskan beberapa hal. Kami juga punya program itu One School One Product. Produk apa saja? Buku tadi boleh masuk NTT Mart, boleh itu. Itu produk. Jadi buku itu adalah produk intelektual, akademik, ilmiah atau ilmiah populer, silakan. Pokoknya ada yang betul-betul itu bersifat produk SMA, silakan masuk NTT Mart. Boleh itu. Nanti saya suruh beli. Kami punya program itu, membeli buku, membeli produk juga yang lain. Atau juga mungkin One School One Product ini produk apa saja? Mungkin ada bikin, ada kulinernya lah, atau wastranya lah, atau mungkin fashion, terserah. Silakan nanti dibuat, nanti ditaruh tempat kami. Atau juga mungkin ada mau jual, misalnya sudah buat CD lagu-lagu dari anak-anak SMA tadi nyanyi mengalahkan malaikat. Misalnya produk itu. Nah, itu layak masuk NTT Mart. Jadi produk apa saja masuk NTT Mart. Anak-anak SMA Arnold Jansen bisa? Bisa. Akan mulai betul ya. Bisa? Bisa. Nah, ini baru betul. Tadi akan mulai. Jadi bikin apa saja, produksi yang bagus nanti melalui Dinas Pendidikan Provinsi nanti masuk NTT Mart. Nah ini yang terakhir yang agak harus diwaspadai. Di Kota Kupang ini ternyata data membuktikan bahwa angka anak-anak HIV/AIDS cukup tinggi. Saya ulangi lagi, angka anak-anak HIV/AIDS cukup tinggi. Sehingga tentu saya tahu sekolah tuh pasti keras. Sebagai editor juga sebagai mentor untuk komunitas sastra, juga ada Pak Raya, maju sedikit. Ini guru bahasa Indonesia juga sebagai mentor. Pak Okta baru saja, Bapak Gubernur baru saja dia mewakili guru-guru di NTT untuk menjadi juri pada lomba debat tingkat nasional. Dan juga kita salah satu siswi mewakili NTT bersama dengan satu siswa dari Seminari Kisol dan siswi dari SMA Negeri 1 Keva Mananu mewakili NTT untuk lomba debat tingkat nasional. Kalah dengan Jawa Barat 2 kali berturut-turut, jadi 2-0. Jadi karena itu ya kalah lomba debat 2 kali berturut-turut dengan Jawa Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Nong, Pak Raya, juga kepada Pak Okta. Oke, karena itu saya memberikan mic ini kepada Bapak Gubernur untuk melaunching 2 buku itu. Baik, karena saya didaulat, saya izin pada Nama Fikien dan kita semua ya. Sekali lagi, buku itu
elektrik ataupun buku yang dicetak, tetap isinya kan pasti sama. Dan menulis itu adalah salah satu bagian yang tidak mudah dari mengekspresikan apa yang menjadi pikiran, perasaan, suasana kebatinan, gagasan dan sebagainya. Dan kita membeli buku atau kita membaca buku itu bagian dari sebenarnya kita lagi merayakan kemanusiaan kita sendiri juga, yang kita tuh makhluk berpikir sebenarnya. Yang di saat model-model begini ini yang banyak urusan-urusan digital yang IT model begini ini, manusia sekarang bukan lagi banyak berpikir sebenarnya, banyak bergerak, kurang berpikir. Nah, membaca ini membuat kita mulai kembali lagi menepi sebentar, mulai membaca dan mulai berpikir lagi. Untuk merayakan itu saya berterima kasih bisa hadir di acara hari ini, dan dengan mengucapkan selamat kepada seluruh penulis, editor dan semua yang membuat buku ini, 2 buku, dan juga memohon berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, memohon juga berkat dari Santo Arnoldus Jansen. Saya Gubernur NTT Melki Lakalena meresmikan dengan resmi 2 buku ini. Karena 2 buku kita ketuk 2 kali ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan selamat kepada tim sastra yang bukunya sudah dilaunching, 2 buku kumpulan cerpen dan buku puisi. Baik, saya kira 5 orang yang mewakili kita semua, 5 orang Pancasila lah, 5 sila. Saya terima kasih. Cukup atau lagi? Suruh dulu. Ada sesi foto bersama. Oke. Bosong ngapain di situ panas-panas itu? Coba tempat ini. Bosong sama kayak putih sana. Biasa. Baik, kami juga mengundang 2 orang perwakilan dari komunitas sastra untuk maju ke depan untuk foto bersama-sama. Atas berdirinya SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang ke-7 tahun. Mohon maaf sebelumnya, kembali kami undang Bapak Melki Lakalena, Pater Aris, Pater Romo Fikjen Kuspana Kupang, Pater Dismas yang mewakili Bapak Wali Kota, dan kita sama-sama di depan memotong tumpeng sebagai prosesi kita atas rasa syukur kita berdirinya SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang tepat 7 tahun. Oke, karena ini prosesi yang sangat penting, saya mohon kita semua para hadirin sekalian untuk tetap tenang. Saya mohon kita semua agar tetap tenang karena ini adalah prosesi yang sangat penting, pemotongan tumpeng. Jadi saya minta kita semua untuk hitung mundur dan kita akan bersama-sama memotong tumpeng sebagai tanda syukur kita atas berdirinya SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang tepat 7 tahun. Oleh Pater Aris selaku kepala sekolah. Sama-sama kita hitung.